Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anissa Eka Ramadhani. Jadi, di sini aku akan mengajak kalian untuk memperdalam mengetahui apa sih filsafat itu. Nah, sebelum kita mengetahui definisi filsafat, kenapa ya kita harus mempelajari filsafat? Ada apa dengan filsafat? Apakah sepenting itu? Jadi, fungsi mempelajari filsafat adalah untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan dan agar mampu berpikir sistematis dan kritis, juga untuk memperoleh kebenaran. Jadi, filsafat itu sangat penting, bukan? Nah, saat ini kita fokus ke definisi filsafat. Apa sih definisi filsafat itu? Apa ya pengertiannya? Definisi filsafat ada banyak. Yang pertama, ada kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo merupakan cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran, sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa juga loh. Dalam bahasa Arab disebut sebagai falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Dan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut sebagai filosofi. Selanjutnya, definisi filsafat sebagai ilmu. Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan. Atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Dan Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Al-Farabi merupakan filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles yang kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Dan ada filsuf Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Apa ya persoalan itu? Yang pertama adalah apa dapat kita ketahui dijawab oleh metafisika. Dan yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika. Dan yang ketiga, apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Dan yang terakhir, sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama. Dan juga ada filsuf Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Kemudian, definisi filsafat dari sisi benda. Filsuf Titus dan kawan-kawan mengajukan 2 pengertian filsafat, yaitu filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Lalu, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kemudian
Ada filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Titus dan kawan-kawan memberikan 3 pengertian filsafat sebagai aktivitas. Yang pertama, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang kedua, filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang ketiga, filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Filsafat juga mempunyai karakteristik loh, yaitu ada skeptisis. Apa skeptisis itu? Jadi, skeptisis adalah keraguan terhadap suatu kebenaran sebelum mendapat argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut. Dan itu dikelompokkan, yang pertama bersifat gradasi, dari ragu ke yakin. Yang kedua ada bersifat degradasi, dari yakin ke ragu. Dan yang ketiga ada bertahan sofisme, terus-menerus ragu. Sifat gradasi diungkapkan oleh René Descartes, yaitu filsuf Prancis, cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Dan yang kedua ada komunalisme. Hasil pemikiran filsafat dimiliki masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Misalnya, hasil pemikiran di Yunani itu sangat bermanfaat untuk orang Eropa, Afrika, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada disinterestedness yang berasal dari kata interest, yaitu suatu kegiatan filsafat yang tidak dimotivasi untuk suatu kepentingan tertentu. Dan yang keempat, ada universalisme. Filsafat bersifat umum, berarti filsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum atau sifatnya internasional. Semua umat manusia berhak mengadakan kajian filsafat. Lalu, apa ya gunanya filsafat bagi manusia? Tentu filsafat sangat berguna bagi manusia. Jadi, kegunaan filsafat untuk manusia adalah filsafat itu mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh atau general terhadap suatu wujud atau ontologi, sekaligus memberikan konsep kebenaran atau justifikasi terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran manusia akan bertindak bijaksana atau wisdom. Selanjutnya, filsafat dapat memberikan kepuasan bagi filsuf atau seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan leluasaan pemahamannya. Plato mengatakan, berpikir dan memikirkan itu suatu kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan yang paling berharga. Juga, filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk berubah dunia. Karl Marx mengatakan, filsafat tidak hanya menjelaskan pada dunia atau interpret the world, melainkan juga merubahnya. Lalu selanjutnya, apakah ilmu dan agama itu juga berhubungan dengan filsafat? Tentu saja, hubungan ilmu filsafat dan agama ilmu dalam mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset sesuai dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Dalam penyelidikan ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Filsafat karena selalu berhadapan dengan alam empiris atau metafisika, goib, maka ia komit dengan arganom atau alatnya, yaitu logika. Cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan apa? Berpikir logis, sistematis, radikal, dan tentu universal atau secara menyeluruh. Lalu, agama menemukan konsep kebenaran bersumber pada wahyu. Kebenarannya bersifat mutlak, absolut sebagai kebenaran tertinggi. Ilmu kebenarannya bersifat empiris.
Filsafat kebenarannya bersifat spekulatif atau berdasarkan nalar dan logika. Keduanya bersifat nisbi. Agama kebenarnya bersifat absolut dan mutlak. Dalam penentuannya, semua perlu perumusan. Albert Einstein mengatakan dengan singkat, "Science without religion is blind, and religion without science is blind." Yang artinya, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Dan yang terakhir, apakah setiap manusia itu mampu berfilsafat? Tidak juga. Ada rule of the game, aturan mainnya. Seorang filsuf harus bisa berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Dengan mengindahkan keempat aturan main tersebut, maka kalian bisa menjadi seorang filsuf. Baik teman-teman, itu adalah definisi singkat filsafat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.